Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai historiografi. Di sini kita akan membahas 4 jenis historiografi, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern, dan historiografi nasional. Historiografi terbentuk dari 2 akar kata, yaitu histori atau sejarah dan graf atau tulisan. Jadi, historiografi artinya adalah tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah maupun yang tidak bersifat ilmiah. Sebelum membahas lebih jauh mengenai historiografi, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, coba klasifikasikan termasuk historiografi apakah gambar-gambar tersebut. Dan jawablah di kolom komentar ya. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis historiografi. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Fase historiografi tradisional dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sampai pada masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Contoh karya sejarah yang berbentuk historiografi tradisional yang ditulis oleh para pujangga keraton dari kerajaan Hindu atau Buddha yaitu seperti Babad Tanah Pasundan, Babad Parahyangan, Babad Tanah Jawa, Pararaton, Negara Kertagama, Babad Galuh, Babad Sriwijaya. Adapun historiografi tradisional yang ditulis para pujangga dari kerajaan Islam diantaranya adalah Babad Cirebon, Babad Banten, Babad Diponegoro, Babad Demak, Babad Aceh, dan lain-lain. Karakteristik historiografi tradisional bila dibaca isinya sangat subjektif atau menyanjung-nyanjung sang raja dan keluarga keraton atau istana, dan penulisannya dicampur aduk dengan mitos, legenda, dan kekuatan magis. Adapun karakteristik dari historiografi tradisional yang pertama adalah bersifat istana sentris. Artinya, karya historiografi tradisional di dalamnya banyak mengungkapkan sekitar kehidupan keluarga istana atau keraton. Yang kedua, bersifat religio-magis. Artinya, dalam historiografi tradisional, seorang raja ditulis sebagai manusia yang memiliki kelebihan secara batiniah dan dianggap memiliki kekuatan atau energi gaib. Tujuannya, agar seorang raja mendapat apresiasi yang luar biasa di mata rakyatnya, sehingga rakyat takut, patuh, dan mau melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, historiografi tradisional bersifat regiosentrisme. Artinya, historiografi tradisional ditulis lebih menonjolkan regio atau wilayah kekuasaan suatu kerajaan. Sebagai contoh, ada historiografi tradisional dengan secara tegas memakai judul dari nama wilayah kekuasaannya, seperti Babad Cirebon, Babad Bugis, atau Babad Banten. Yang keempat, bersifat etnosentrisme. Artinya, dalam historiografi tradisional ditulis dengan penekanan pada penonjolan atau egoisme terhadap suku bangsa dan budaya yang ada dalam wilayah kerajaan. Berikutnya, historiografi tradisional bersifat psikopolitisentrisme. Artinya, historiografi tradisional ditulis oleh para pujangga sangat kental dengan muatan-muatan psikologis seorang raja, sehingga karya historiografi tradisional dijadikan sebagai alat politik oleh sang raja dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Jenis historiografi yang kedua yaitu historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia oleh Belanda. Historiografi kolonial ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda. Historiografi kolonial adalah karya sejarah atau tulisan sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara. Historiografi kolonial memiliki karakteristik Belanda sentris atau Nederlando sentris. Artinya, sejarah Indonesia ditulis dari sudut pandang kepentingan orang-orang Belanda yang sedang berkuasa atau menjajah di Nusantara pada saat itu. Dalam historiografi kolonial, tokoh-tokoh seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Sultan Agung, Soekarno, Hatta, dan tokoh pejuang lainnya dipandang sebagai pengkhianat dan sebagai pemberontak. Padahal, kalau menurut pandangan orang Indonesia, tokoh-tokoh tersebut
merupakan pahlawan nasional yang telah berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia. Contoh karya historiografi kolonial yang paling populer adalah sebuah buku yang ditulis oleh Raffles dengan judul History of Java. Jenis historiografi yang ketiga adalah historiografi modern. Tuntutan akan ketepatan teknik dalam usaha untuk mendapatkan fakta sejarah secermat mungkin dan mengadakan rekonstruksi sebaik mungkin serta menerangkannya setepat mungkin mendorong tumbuhnya historiografi modern. Di samping menggunakan metode yang kritis, historiografi modern juga menerapkan penghalusan, teknik penelitian, dan memakai ilmu-ilmu bantu baru yang bermunculan. Oleh karena itu, secara bertahap, berbagai ilmu bantu dalam pengerjaan sejarah berkembang, mulai dari penguasaan bahasa, serta keterampilan membaca tulisan kuno atau epigrafi, sampai dengan numismatik yang mempelajari mata uang kuno dan yang mempelajari permasalahan arsip-arsip. Jenis historiografi yang keempat adalah historiografi nasional. Usaha perintisan penulisan sejarah nasional muncul setelah Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh penulisan sejarah yang ada merupakan penulisan sejarah yang dilakukan pada zaman kolonial dan bersifat Belanda sentris. Historiografi nasional karakteristiknya bersifat Indonesia sentris. Artinya bahwa sejarah nasional Indonesia harus ditulis dari sudut kepentingan rakyat Indonesia itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh sejarawan Sartono Kartodirjo, visi dasar historiografi nasional adalah menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemeran serta pelaku utama dari sejarah sendiri. Secara ringkas, isi historiografi nasional ditandai beberapa hal, yaitu 1. Banyak istilah dari bahasa Belanda diindonesiakan. 2. Penulisan diarahkan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Yang ketiga, orang Indonesia menjadi subjek sejarah, bukan lagi objek pelengkap atau penderitaan sebagaimana pada historiografi kolonial. Setelah menyimak video ini, semoga kalian dapat membedakan jenis-jenis historiografi. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya di video yang baru. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.